Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 13 Maret 2022. Rapat majelis pleno bulan Januari akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai masa jabatannya pada bulan April 2022, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penatua dan diaken. Wilayah kelompok membutuhkan calon sebagai berikut. Wilayah 2, 1 penatua, 1 diaken. Wilayah 3, 2 penatua dan 2 diaken. Wilayah 4, 2 penatua. Wilayah 5, 1 penatua. Para calon akan dipilih dalam kebaktian Minggu tanggal 17 April 2022. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warga jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tanggung jawab gerejawinya dengan ikut serta dalam menyiapkan diri, mengajukan nama, mendoakan, mengambil bagian dalam pemilihan, dan menjaga agar proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, berkenan memakai dan memberkati kita dalam mewujudkan kehendak-Nya. Baptis. Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 9 WIB di GKJ Joglo akan dilaksanakan pelayanan baptis dewasa yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati MTH, dan yang akan memperoleh pelayanan adalah Saudari Dwi Lestari. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kelahiran. Keluarga Bapak Stefanus Karyendra dan Ibu Intan Kartika Dewi warga GKJ Joglo wilayah 3B telah menerima berkat karunia Tuhan dengan kelahiran anak pertama perempuan pada tanggal 25 Februari 2022 di Jakarta. Anak diberi nama Biutania Kanigara Rein, alamat di Larangan, Tangerang. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Jumadi, ayahanda dari Bapak Basuki Anugrah Setiawan GKJ Joglo wilayah 3E pada hari Sabtu 5 Maret 2022 di Semarang dalam usia 73 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 6 Maret 2022 di TPU Jatisari, Kedung Mundu, Semarang. 2. Ibu Wati, ibunda dari Ibu Dwi Pujansih warga GKJ Joglo wilayah 3F dan Bapak Joko Kristianto warga GKJ Joglo wilayah 3B. Pada hari Minggu 6 Maret 2022 di Gaton Waru Slogohimo, Wonogiri dalam usia 61 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 7 Maret 2022 di Gaton Waru Slogohimo, Wonogiri. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum dan almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk berita yang lain dapat dibaca dalam Pewarta Gereja. Jemaat yang terkasih, ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati
dengan tema berusahalah murni dan tulus. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat berdiri dan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama ibadah pada saat ini kita awali dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Suci, suci.
Menjadi murni dan tulus adalah kerinduan setiap orang percaya. Namun dalam kerapuhan acap kali kita sulit untuk menjadikan hati kita murni dan tulus. Oleh karena itu, marilah kita mengingat akan panggilan kita untuk melakukan kasih melalui pembacaan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Cahaya di hadapan kita mengingatkan kepada terang Kristus. Oleh karena ketidakmurnian dan ketulusan kita, seringkali cahaya itu tak lagi tampak terangnya. Oleh karena itu, marilah kita mengakui keberdosaan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah. Jemaat yang terkasih, bagi setiap orang yang dengan segala kerendahan hati bersedia mengakui bahwa ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan yang dilakukan dan lalu bersedia datang kepada Tuhan juga untuk memohon pengampunannya serta bertobat dan memperbaiki kehidupannya, Tuhan memberikan berita anugerah.
Berita anugerah itu akan memampukan setiap orang yang mau datang dalam penyesalan dan hidup baru di dalam Tuhan untuk betul-betul terus berupaya menjalani sebuah kehidupan yang murni dan tulus. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 24 ayat 4 dan 5. Mazmur 24 ayat 4 dan 5 sebagai berita anugerah bagi kita semua. Firman Tuhan demikian. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang layak untuk menerima berkat Tuhan, berupaya untuk hidup dengan hati yang murni. Saudara, mari bersama kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Ya Yesusku berjanji. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kita akan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah perisai kami untuk melawan dosa-dosa dunia. Engkau adalah sumber kekuatan kami agar kami dapat menahan nafsu manusiawi kami, sehingga dari hari kami boleh hidup semakin tulus dan murni di hadapan-Mu. Ya Bapa, saat ini dalam sukacita kami oleh karena Engkau memperkenankan kami untuk sekali lagi beribadah dalam minggu ini Tuhan, kami mengingat akan beberapa saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mereka derita, baik oleh karena sakit yang lain ataupun oleh karena COVID-19. Kiranya Engkau berikan pemulihan kepada saudara-saudara kami ini dan juga kesabaran di dalam melalui masa-masa sulit ini, terutama ketika mereka harus menjalani isolasi mandiri. Kesabaran, pengharapan yang sungguh kepadamu sungguh sangat diperlukan. Kami juga bersyukur apabila ada beberapa di antara kami yang baru saja pulih dari sakit. Kami meyakini bahwa itu semua karena kebaikan-Mu, bukan karena usaha kami sendiri. Kami juga ingat ya Bapa akan para orang tua kami, mereka yang telah memasuki usia lanjut dan tubuh mereka semakin melemah. Ada beberapa kehilangan-kehilangan yang juga dialami oleh mereka, termasuk kehilangan ketika harus menghadapi fungsi tubuh yang semakin berkurang. Namun Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk terus menambahkan kemampuan untuk bersyukur
sehingga mereka tidak akan kehilangan sukacita di tengah-tengah tubuh mereka yang telah melemah. Terkhusus lagi kami juga berdoa bagi para orang tua yang harus berpisah dengan anak-anak mereka dan juga cucu-cucu mereka. Mereka yang oleh karena usia lanjut tidak dapat melakukan aktivitas keseharian, namun harus berpisah dari keluarga mereka. Kiranya Engkau berikan perlindungan dan kemampuan kepada anak-anak dan juga cucu untuk mengungkapkan cinta kasih kepada orang tua dan eyang mereka. Kami berdoa, ingat akan pergumulan anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang atau akan berjuang untuk menghadapi PTS atau penilaian tengah semester. Juga secara khusus lagi kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mulai mencari tempat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi, baik itu di SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Mampukanlah setiap anak-anak dan juga orang tua untuk terus senantiasa berusaha memperoleh tempat pendidikan yang sesuai dengan yang menjadi harapan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah sediakan itu. Tuhan, kami juga ingat akan pergumulan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami duka cita oleh karena beberapa waktu yang lalu orang-orang yang mereka kasihi telah berada di pangkuan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga Pak Basuki Abrah, di mana ayahanda yang dikasihi telah Engkau panggil pulang. Demikian pula kami berdoa untuk keluarga Bapak Joko Kristianto dan juga Ibu Dwi Pujanse, di mana ibunda juga telah Engkau panggil pulang. Kami yakin dan percaya penghiburan-Mu yang amat besar senantiasa melingkupi keluarga-keluarga ini, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan kehidupan tanpa kehadiran orang tua yang mereka kasihi. Tuhan, kami juga bergumul untuk kegiatan kami GKJ Joglo, khususnya untuk panitia Paskah dan juga Pentakosta. Kiranya rangkaian masa Prapaskah yang kami jalani sungguh-sungguh dapat menolong kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami, apapun itu, baik pergumulan dalam lingkup internal ataupun pergumulan kami sebagai satu keluarga besar GKJ Joglo. Berikanlah hikmat kepada setiap kami, baik anak-anak-Mu yang Engkau berikan tanggung jawab di dalam kemajelisan, atau anak-anak-Mu di dalam komisi, juga jemaat Tuhan, agar kami dapat memiliki hati yang satu, agar kami tetap dapat bertanggung jawab untuk mengelola kepercayaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Demikian pula untuk gereja-gereja dimanapun berada, kiranya kami juga tetap dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan sebaik, dengan roh yang takut akan Tuhan dan bukan menjadikan kehendak kami ini sebagai pandu hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia COVID-19 ini. Kami mendoakan kiranya situasi akan semakin baik dan kami bersyukur kami boleh melihat tanda-tanda itu. Demikian pula kami berdoa bagi perdamaian dunia untuk situasi yang saat ini terjadi pada saudara-saudara kami di daerah Ukraina dan juga Rusia. Kiranya Bapa, hikmat-Mu senantiasa melingkupi para pemimpin bangsa, dan kami yang ada di sini kiranya juga tetap dapat menjadi agen-agen perdamaian di lingkup yang terkecil di mana kami berada. Ya Allah yang Maha Kasih, inilah seru dan doa kami. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ini ya Bapa hanya ke dalam kuasa-Mu, Tuhan yang kudus yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, dan kami yakini masih terus berkarya sampai dengan saat ini di dalam roh. Kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Dalam minggu ini kita juga akan menyampaikan persembahan minggu kedua atau persembahan BPPG. Apabila persembahan BPPG disampaikan melalui transfer atau scan barcode, mohon membubuhkan angka 2 pada digit terakhir persembahan.
Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang terkasih, apabila menyampaikan persembahan melalui transfer atau scan barcode yang tersedia di layar atau di tata ibadah yang dibagikan melalui WhatsApp grup wilayah. Pengumpulan persembahan ini kita iringi dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 264 ayat 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang baik yang Tuhan beri pada kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami Tuhan atas berkat-Mu itu,
saat ini kami datang untuk membawa persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan BPPG, dan juga persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkati, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Tuhan kiranya berkati beliau sehingga Ibu Pendeta Maria Sri Hartati boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan juga kami dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas 13 ayatnya 31 sampai dengan 35. Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35 saya akan membaca untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara dapat menyimaknya bersama-sama dari rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini atau besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Bapak, Ibu, saudara? Saya sungguh berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Jika saat ini pun Bapak, Ibu, saudara mungkin mengalami sakit atau badan kurang enak, kita tetap berdoa semoga Bapak, Ibu terus dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dunia ini berlaku hukum alam, ya. Siapa kerja, dia dapat. Orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang ia kerjakan atau sesuai dengan apa yang ia perbuat. Bahkan kalau bisa, saudara-saudara, orang mencari bagian yang enak-enak. Kita sering mendengar ungkapan, jika bisa mudah, mengapa dipersulit, gitu ya. Atau orang cenderung menghindari bagian-bagian yang sulit dan beresiko. Jika sesuatu merugikan saya, mengapa perlu saya lakukan? Tidak ada untungnya. Lebih baik cari aman untuk diri sendiri. Begitu kira-kira yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dunia tempat kita hidup ini sangat sulit kita temukan orang yang rela berkorban bagi orang lain. Sulit bagi kita menemukan orang yang mampu melakukan kebaikan dengan hati yang murni dan tulus. Yang kita lihat, semakin lama dunia semakin penuh dengan orang yang dengan segala cara berusaha untuk mendapatkan rasa aman bagi dirinya. Yang kita lihat, semakin banyak kita lihat di sekitar kita,
baik dalam dunia nyata keseharian kita ataupun dalam tampilan di media sosial. Begitu banyak orang menghalalkan segala cara untuk mengamankan kehidupannya, sehingga mereka lupa untuk berempati pada sesamanya. Sebaliknya saudara-saudara, sulit bagi kita untuk menemukan orang yang sungguh-sungguh rela melayani orang lain. Orang yang punya hati yang murni dan tulus, melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan pelayanan untuk orang lain, sekalipun ia tidak memperoleh balasan yang setimpal. Bahkan kadang-kadang kalau kita menemukan orang seperti ini, itu dianggap aneh. Aneh, kok mau dia begitu? Sudah dibegitukan, kok masih mau melakukan hal yang baik? Saudara-saudara, gambaran orang yang mencari aman untuk diri sendiri adalah tokoh yang kita baca di dalam ayat-ayat kita, yaitu Herodes Antipas. Herodes Antipas ini adalah anak dari Herodes Agung, ya. Orang-orang semacam ini, semacam Herodes Antipas ini, ia akan menghalalkan segala cara demi menjaga keamanan dan juga kenyamanan dirinya. Akibatnya saudara-saudara, ia tidak peduli lagi pada orang lain. Orang-orang seperti Herodes Antipas bahkan andai pun ya, seandainya tampak secara visual rela berkorban, ini biasanya sudah didahului dengan perhitungan untung rugi yang sangat cermat gitu ya. Memberi namun dengan pamrih di belakangnya, orang bilang ada udang di balik batu. Melayani namun haus penghargaan, merendahkan diri namun mengharapkan pujian. Ada sesuatu yang hendak dicapai untuk dirinya sendiri di balik pengorbanan yang dilakukannya itu. Itu orang-orang jenis Herodes Antipas. Kita membaca dalam ayat 31 Bapak Ibu Saudara, ada sekelompok orang Farisi yang datang dan mengingatkan Yesus agar ia menyingkir dari wilayah kekuasaan Herodes. Ini mungkin di daerah wilayah kekuasaan Herodes Antipas itu berarti di daerah Galilea atau di Perea. Dan orang-orang Farisi ini datang kepada Yesus memberi nasihat gitu ya, agar Tuhan Yesus menyingkir dari wilayah itu karena mereka mendengar Yesus akan dibunuh. Karena Herodes merencanakan hal itu. Nah, bagian ini Bapak Ibu Saudara hanya ada di dalam Injil Lukas. Sebagian penafsir mengatakan bagian ini menunjukkan mau tidak mau kita melihat sisi positif dari orang-orang Farisi, di mana seringkali kita berapriori terhadap orang Farisi bahwa orang Farisi itu selalu menyerang Yesus gitu ya. Jadi pada ayat 31 ini kita menangkap kesan bahwa ternyata orang Farisi kok perhatian juga terhadap Yesus, mempedulikan kehidupan Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada juga penafsir yang mengatakan bahwa mereka ini meragukan niat baik orang-orang Farisi ini. Sebagian penafsir meragukan bahwa Herodes itu akan benar-benar ingin membunuh Yesus. Tapi sebaliknya, yang ingin membunuh Yesus sesungguhnya adalah orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi ini memakai nama Herodes untuk tameng bahwa Herodes yang akan membunuh Yesus. Mereka berpandangan, para penafsir ini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya orang-orang Farisi lah yang punya niat untuk membunuh Yesus dengan alasan demi keamanan nama baik mereka di hadapan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Farisi ini menggunakan nama Herodes untuk membuat Yesus menyingkir dari wilayah itu. Kalau tidak ada Yesus maka mereka aman nama baiknya di hadapan orang-orang Yahudi. Namun saudara-saudara, menarik untuk kita cermati pada ayat 32 dan seterusnya. Di sana Yesus menunjukkan satu jawaban yang sangat luar biasa. Jawaban yang tidak diduga oleh orang Farisi sekalipun. Jawaban Yesus menunjukkan bahwa pelayanan Yesus itu tidak ditentukan oleh situasi di luar dirinya. Ya, orang-orang Farisi mengatakan, pergilah dari tempat ini, Herodes akan membunuhmu. Tapi Yesus mengatakan, oh tidak. Katakanlah kepada serigala itu. Jadi Herodes disebut dengan serigala. Serigala itu seringkali menjadi gambaran sosok yang licik gitu ya. Katakanlah kepada Herodes yang licik itu, kira-kira demikian. Yang mengatakan, aku harus ada di sini
di tempat ini, hari ini, besok, aku harus ada di sini, harus ada di sini. Jadi Yesus mengatakan, oh tidak, saya tidak akan pergi, saya harus ada di sini. Untuk apa, saudara-saudara? Yesus mengatakan bahwa dia melakukan misinya, sesuatu yang ditugaskan kepadanya, yaitu mengusir setan dan juga menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan itu berkaitan dengan hal-hal yang spiritual, memelihara kerohanian, dan menyembuhkan orang sakit itu berarti juga hal-hal yang bersifat lahiriah. Dan Yesus mengatakan, aku harus ada di sini. Pada hari yang ketiga aku harus melanjutkan perjalananku ke Yerusalem. Di sanalah nanti aku akan menderita. Jadi saudara-saudara, yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah Yesus menunjukkan betapa murni dan tulus yang dilakukannya, bahwa ketika ia ada di wilayah itu, di Galilea atau di Perea, bahkan ketika nanti dia harus ke Yerusalem menghadapi berbagai macam ancaman, bahkan harus kehilangan nyawanya, itu dilakukan dengan kesadaran penuh akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Mesias, sebagaimana yang ditetapkan Tuhan ketika dia dilahirkan di dunia ini. Di dalam Lukas 2 ayat 11 di sana disebutkan misi hidup Yesus. Lukas 2 ayat 11 disebutkan bahwa ia akan menjadi juru selamat manusia. Peristiwa itu berarti kalau kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35, ini berarti sudah terjadi 33 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ketika Yesus pertama hadir di dunia, ditetapkan bahwa ia akan menjadi juru selamat, Lukas 2 ayat 11, dan yang kita baca sekarang ini adalah Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35, itu berarti 33 tahun kemudian. Itu ada rentang waktu 33 tahun Bapak Ibu Saudara, bukan satu waktu yang cukup pendek, tapi dalam rentang 33 tahun itu berulang kali Yesus menghadapi godaan, ujian akan kemurnian dan ketulusan pelayanannya, bukan sekali dua kali, tetapi berulang-ulang kali. Kita baca itu di dalam Alkitab, saudara-saudara. Tak kurang-kurang juga Yesus memikirkan umat gembalaannya, namun umat itu tidak tahu berterima kasih, dan itu terungkap dari kata-kata Tuhan Yesus ketika ia menangisi Yerusalem. Dikatakan bahwa ia merengkuh, mengumpulkan di bawah sayap seperti induk ayam, tetapi anak-anak ayam itu tidak mau. Saudara-saudara, kita tentu ingat kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Kita ingat peristiwa itu, bagaimana 10 orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi hanya 1 orang saja yang kembali datang kepada Yesus dan mengucapkan terima kasih. Kita juga ingat saudara-saudara peristiwa ketika Yesus dan para murid melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Lalu Petrus tiba-tiba menarik Yesus, lalu membujuk Tuhan Yesus untuk mengurungkan niatnya melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Alasan Petrus apa? Alasannya, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Jadi dalam pikiran Petrus, dia berpikir, wah gak boleh ini ya, orang yang saya kasihi, guru yang saya anggap hero, pahlawan, ini kok sampai ditangkap, dianiaya, bahkan mati. Enggak boleh ini, enggak boleh terjadi. Sehingga Petrus berhitung untung rugi dan dia menarik Yesus, oh jangan ke sana. Hal seperti itu, yang buruk seperti itu jangan terjadi padamu. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus tetap pada pendirian, dia tetap berjalan dan dia melakukan tugas pelayanannya sampai dengan akhir, tuntas, dengan hati yang murni dan tulus, fokus pada tugas dan tujuannya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Ya, saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Biasanya kita umat Kristen diajak untuk merefleksikan, ya, melihat ke dalam diri. Kita diajak untuk berpuasa dalam arti bukan hanya tidak makan dan tidak minum atau mengubah jam makan dan minum, tetapi lebih kepada mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu dilakukan salah satunya adalah dengan mengoreksi diri kita, melihat ke dalam diri kita. Dan minggu ini melalui bacaan di dalam Lukas 13 dan keteladanan Yesus, kita diajak
untuk bercermin melalui Tuhan Yesus dan melihat kemurnian dan ketulusan hati kita. Mari kita memeriksa diri saudara-saudara, memeriksa diri kita masing-masing dengan jujur. Apakah kita ini tergolong orang yang sulit berkorban bagi orang lain sekalipun kita tidak mendapatkan balasannya? Atau kita ini termasuk orang yang berhitung untung rugi terlebih dahulu ketika kita melakukan suatu perbuatan baik? Hitung untung rugi ketika kita mau berpelayanan. Hitung untung rugi ketika kita tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Lalu kita berpikir, apa untungnya saya melakukan kebaikan itu? Atau kita termasuk orang di sana? Atau kita merasa tidak perlu repot-repot melakukan banyak hal untuk orang lain? Toh kita tidak memperoleh imbalannya. Atau orang tidak melihat bahwa kita yang melakukan itu semua. Lalu akhirnya kita melakukan tugas pelayanan kita itu dengan ala kadarnya. Nah, kita berharap kita tidak termasuk pada bagian orang itu. Tetapi kita patut jujur ketika itu ternyata juga kita alami. Kejujuran itu penting supaya kita juga lebih mudah ditolong oleh Tuhan untuk memiliki kemurnian dan ketulusan hati. Sebaliknya saudara-saudara, terhadap orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita, kita juga perlu memberikan apresiasi, menghargai perbuatan baik itu. Seperti satu orang kusta yang datang kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkannya. Maka kita pun hendaknya juga demikian. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang murni dan tulus dalam bersikap. Tetaplah kita lakukan itu dalam setiap perbuatan baik kita. Kita lakukan itu dengan tulus, murni, dan otentik. Seringkali saudara-saudara, kita perlu melakukan itu bukan karena orang lain layak untuk menerima perbuatan baik kita. Tetapi itu harus kita lakukan karena kita harus meneladani Tuhan yang memberikan keteladanan, kemurnian, dan ketulusan hati. Jika kita melakukan kebaikan, lalu di dalam pikiran kita atau hati kita ada bisikan-bisikan yang membuat kita tidak lagi murni, segera kita singkirkan itu. Bisikan-bisikan itu misalnya ketika kita merasa sudah melakukan kebaikan, lalu ternyata kita tidak mendapatkan apresiasi, lalu kita menjadi sedih, kita menjadi marah, kita menjadi orang Jawa bilang mutung. Nah, kita perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita tidak murni dan tulus ketika melakukan itu. Mari kita terus tanggap dengan suara hati kita Bapak Ibu Saudara agar kita dapat meneladani Tuhan. Ingatlah, kita harus melakukan perbuatan baik bukan karena orang lain layak untuk menerimanya, tetapi karena kita harus melakukannya sebab kita adalah orang-orang baik, anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Priscilla, Di Dalam Kristus Ada Nasihat. Di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan, itulah semua karunia-Nya. Marilah sehati dan
Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita merespons firman yang sudah kita dengar. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita semua untuk menguji diri kita masing-masing. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing dan mengukur apakah sungguh dalam perbuatan kita, dalam setiap tindakan baik kita, dalam pelayanan kita sudah memiliki kemurnian dan ketulusan. Mari bersama kita merenungkan itu, dan saya akan memimpin di dalam doa yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, Engkau mengingatkan kami untuk menguji hati kami masing-masing, menguji kemurnian dan ketulusan kami ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada anggota keluarga kami, kepada suami atau istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada saudara, atau kepada rekan-rekan kami di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan bergereja, atau dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk terus melakukan perbuatan baik, sekalipun seringkali kami tidak memperoleh balasan seperti yang kami harapkan. Justru saat ini Engkau ingatkan kami untuk tidak pernah berharap akan hal tersebut, namun kami menyadari bahwa kami harus berbuat baik, karena untuk itulah Engkau menciptakan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami terus Tuhan untuk melakukannya. Berkati kami dengan hikmat-Mu, agar melalui seluruh tindakan kami, tutur kata kami dapat mencerminkan keteladanan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kini kami hendak menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di lembah berbunga dan berair,
kasih, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah murni dan tulus dalam setiap tindak tanduk kita sehari-hari. Sekarang terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan saudara untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dan terus berusaha untuk menjaga kemurnian dan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas.